Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Siti Rubiah Manik dan suami saya yang lagi nyetir Halo. Harpat Pinem. Nah, oke. Kali ini kami lagi di perjalanan mau ke rumah sakit karena hari ini kan hari Kamis. Jadi seperti biasa kegiatan rutin hari Kamis, Senin dan Kamis adalah cuci darah. Ngomongin masalah cuci darah, teman-teman mungkin sebagian ada yang belum tahu suami aku tuh cuci darah aksesnya dari mana gitu kan. Nah, suami aku akses cuci darahnya itu sekarang memakai Simino ya bang. Simino, hati-hati bang lagi nyetir. Akses cuci darahnya melalui Simino gitu kan. Kenapa Simino? Karena Simino itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi setiap cuci darah dicucu pada tempat yang sama gitu, ya bang. Iya. Tapi ya tergantung gimana kita merawatnya ya bang. Iyalah. Karena Simino ini kan Harus dijaga dia. harus jaga bener-bener supaya tetap awet. Iya. Supaya jangan rusak. Gimana cara jaganya? Nanti lain kali di video selanjutnya kita akan bahas mengenai Simino, akses cuci darah melalui Simino. Jadi teman-teman, biasanya kan orang yang belum paham ya, maksudnya belum mengerti cuci darah itu gimana. Ada juga kawan kami sih nanya, bang, cuci darah itu berapa kantong darah yang dimasukkan ke badan abang katanya. Dipikir mungkin kalau orang awam merasa itu kalau cuci darah itu adalah tambah darah. Sebenarnya itu pemahaman yang salah. Cuci darah itu teman-teman adalah membuang racun yang ada di dalam tubuh, racun-racun yang tidak diperlukan oleh tubuh. Makanya kan Termasuk air yang kita minum. Termasuk air kita minum. Cuci darah itu sebenarnya menggantikan fungsi ginjal saya yang rusak untuk membuang kotoran-kotoran. Jadi makanya saya 2 kali seminggu harus ke rumah sakit untuk melakukan cuci darah. Bukan tambah darah. Memang kadang-kadang perlu dilakukan tambah darah ketika HB-nya rendah. Nah, itu perlu dilakukan tambah darah. Biasanya di bawah 7 ya bang. HB di bawah 7 harus melakukan transfusi. Pada saat cuci darah, ketika aku tunjukkan fotonya itu selangnya ada 2 teman-teman. Ada selang keluar. Ya, ada selang keluar dan masuk. Ya, sistemnya sirkulasi. Nggak dikeluarkan dulu semua darahnya gitu teman-teman kalau proses cuci darah itu. Cuman sekarang ini aku udah nggak buang air kecil lagi teman-teman. Tidak buang air kecil. Kok bisa ya gitu? Kenapa bisa? Karena memang ya ginjal yang ada dalam tubuh ini sudah nggak berfungsi lagi, sudah nggak produksi urin lagi. Iya, jadi sehingga aku itu ketika kalau minum terlalu banyak bisa sesak. Karena apa? Karena nggak ada lagi cairan yang dibuang. Nah, karena udah nggak buang air kecil lagi, jadi cairan yang diminum tuh numpuk di badan. Iya, jadi kok di mana dibuang? Di saat cuci darah itu teman-teman. Membuang kelebihan cairan, sekaligus membuang racun. Iya, makanya sebelum cuci darah biasanya kita melakukan timbang berat badan dulu teman-teman. Berapa berat badan kita? Misal aku 95 kilo masuk, nanti habis cuci darah ditimbang lagi, biasanya itu berkurang. Bisa nanti 90 kilo, berkurang 5 kilo. Tergantung berapa naik berat badan. Berapa naiknya antara cuci darah hari ini sampai dengan contoh hari ini kami cuci darah hari Kamis. Ya, hari Kamis nanti pas selesai cuci darah
ditimbang. Misalnya 90 kilo. Nah, hari Senin nanti ditimbang berapa Naik kilo. berapa? Harusnya kan kemarin 90 kilo setelah cuci. Nah, jadi hari Senin nanti ditimbang berapa kilo. Misalnya kalau 95 kilo, Berarti naik ke 5 kilo. naiknya 5 kilo. Berarti nanti cuci darah hari Senin harus Tarik 5 kilo. ditarik 5 kilo. Supaya apa ya? Supaya tidak sesak teman-teman kalau Tidak misalnya. numpuk cairan. Iya, cairan dalam tubuh aku tidak numpuk. Jadi karena suami aku nggak buang air kecil lagi, minumnya harus bener-bener dikontrol teman-teman. Jadi satu hari itu anjurannya sebenarnya cuman 1 botol Air mineral, air mineral yang 600 600 ml. Jadi cuma segitu satu hari. Udah di situ sama makan, sama minum obat, sama ya kalau minum habis makan 9. Kenapa gitu? Karena ya untuk menghindari supaya jangan sampai ada penumpukan cairan di badan terlalu berlebih ya kan Bang? Soalnya kalau mau yang numpuk cairan di badan terlalu Nanti berlebih dia biasanya sesak. sesak. Iya. Karena dia jadi udem paru ya Bang, Iya. numpuk di paru-paru kebanyakan. Atau biasanya juga wajahnya sembab gitu, atau kakinya bengkak. Jadi nanti kalau lama kelamaan ya numpuk nanti ya terjadi udem paru, Udem sesak. paru, sesak. Harus cuci darah ekstra ya, Bang? Istilahnya sih nambah resiko untuk kesehatan lah. Jadi memang benar-benar harus, itulah makanya Harus pasien dijaga, cuci Bang. darah itu tidak boleh lagi banyak minum. Beda kalau masih sehat kan kita dianjurkan minum 8 gelas sehari. Nah, kalau pasien cuci darah atau pasien gagal ginjal yang udah menjalani terapi cuci darah itu tidak boleh lagi banyak minum. Benar-benar dibatasi Ya, minumnya. minumnya asupan cairannya harus dibatasi. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya untuk teman-teman semua, mumpung masih sehat, jaga minumnya. Banyak minum air putih, minimal ya 8 gelas lah sehari, atau 1,5 atau 2 liter lah satu hari, untuk menjaga fungsi ginjalnya supaya lebih tetap sehat. Boleh kita minum berwarna, tapi jangan lupa tetap harus banyak minum air putih. Harus diimbangi ya, Ya, Bang. supaya nanti dia Ginjalnya dinetralkan. nggak terlalu berat bekerja. Ya, 2 tahun di awal-awal cuci darah, suami aku masih buang air kecil ya Bang. iya. Malahan malam mau cuci darah, buang air kecilnya itu malah lebih sering. Sampai-sampai tidur pun terganggu karena harus bolak-balik ke kamar mandi ya Bang. Tapi lambat laun mulai berkurang frekuensi buang air kecilnya. Dan Tapi tanpa kami sadari, lama-lama nggak buang air kecil lagi. Nah sampai sekarang lah. Tapi itu nggak usah dikhawatirkan. Memang teman-teman. seperti itu Memang seperti kebanyakan itu, pasien dia. HD Bang. Tapi Pasien ada sekarang. juga yang masih buang air kecil. Iya. Tapi Kalau kok baru-baru. masih baru-baru masih buang air kecil. Tapi lambat laun bakalan nggak buang air kecil lagi. Intinya untuk semua pasien yang seperti suami saya, yaitu disiplin ngatur minumnya, jangan terlalu banyak. Boleh sih lebih sedikit, apalagi pas cuaca panas ya Bang. Namanya manusia kan. Jadi itu untuk apanya? Untuk menghindarinya, Supaya jangan terlalu banyak minum. Itu ketika haus, dikulum es batu. Kulum es batu. Iya. Jadi kan tenggorokan ngerasa lebih adem, lebih dingin gitu. Jadi gitu. ngurangi rasa haus lah. Iya. Gitu sih ngakalinya teman-teman. Terus pun jangan terlalu banyak makan makanan yang asin gitu. Karena kan asin terus pedas itu kan buat kita haus ya. Iya. Terus buat kita jadi tambah banyak minum. Jadi memang makanan itu harus garamnya harus dikurangi. Di samping untuk menjaga tekanan darah, juga bisa mengurangi asupan garam itu juga bisa membantu
tidak terlalu banyak minum, teman-teman. Tapi ada enaknya juga ya bang, nggak buang air kecil lagi ya bang. Kalau perjalanan jauh kita sibuk pada mau ke toilet lagi di perjalanan. Kalau suami aku santai aja. Karena udah nggak ada rasa kebelet buang air kecil lagi kan bang. Iya. Malam pun nggak pernah bangun malam. Makanya kalau udah kena kepastian cuci darah, ambil hikmahnya aja, ambil hikmahnya, ambil positifnya ya bang. Nggak usah dipikirin kan iya, bang. jadi kalau kita jalan jauh gitu kan, kalau pulang kampung ya nggak stres mikirin aku buang Cari toilet. Apalagi pas lagi di tengah-tengah hutan cari toilet di mana ya kan? Susah. Itu adalah itu kayak ini ya lah, itulah Ambil hikmahnya lah dari semua ya bang. Iya. Nggak usah dijadikan masalah yang besar, nggak usah dianggap jadi masalah yang besar. Iya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita kali ini, karena kami udah mau nyampe rumah sakit. Jadi sampai jumpa di video kami berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saran, atau kritikan, boleh tinggalin komen di bawah ya. Terus jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Mudah-mudahan video kami kali ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, dadah. Assalamualaikum.